Ya, sebelum memulai konten ini, saya ingin berterima kasih dulu dengan sobat lama saya, Mas Lili, teman SMP saya yang masih setia berada di Sokaraja. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita dikaruniai umur, kita bisa ketemu ya Mas ya. Mas Lili, wah sekarang kalau manggilnya Lili doang gak enak ya, udah sama-sama punya anak gede-gede masalahnya. Ya, yang juga sudah sedemikian ikhlasnya untuk mengambil shoot gambar-gambar ini, ya, luar biasa sekali Mas Lili. Oke, saya ingin bicara tentang pabrik gula Kalibagor Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang buat saya juga selain memiliki nilai historis tinggi, ini juga menjadi sebuah catatan penting untuk kita simak sama-sama. Kenapa? Pabrik gula baik di Kalibagor, di Gondang Legi maupun dimanapun yang ada di Jawa Tengah terutama yang saya tahu ya, pabrik gula Cepiring dan lain-lain yang dibangun pada era bahkan sebelum Perang Diponegoro pecah. Perang Diponegoro itu kan tahun 1825 sampai tahun 1830 ya. Nah ini tahun 1801 sudah dibangun oleh Belanda ya, beberapa pabrik gula, dan luar biasa kalau kekokohan bangunannya sampai sekarang, sampai hari ini masih terjaga dengan baik. Bayangkan tuh ya, bagaimana hebatnya konstruksi orang zaman dulu. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan proyek-proyek zaman sekarang, setahun 2 tahun udah retak. Ya maklum lah, soalnya kan biar dibahas lagi jadi proyek perharapan lagi kan, kita sama tahu lah. Ya, pabrik gula bukan hanya sebuah karya ekonomi pemerintahan kolonial Belanda waktu itu, dan juga kecerdasan dalam menangkap pasar bahwa gula merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk kebutuhan minum ya, minum teh, minum kopi, yang alangkah lebih nikmatnya kalau dibarengi dengan rasa manis dari gula. Oleh karena itu juga ada kaitan eratnya dengan perkebunan tebu yang banyak ditanam. Kalau kita bicara siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, ya saya kira ini sebuah lingkaran yang pelik, karena bagaimanapun juga kita jangan menilai dari sisi negatifnya saja. Masyarakat Indonesia pada waktu itu juga sudah menikmati hasil dari perkebunan, setidaknya ya bisa belajar tentang tata kelola petanaman tebu maupun bisnis tebu. Meskipun pada saat ini ya kita tahu sendiri, bisnis pertanian ini tidak bisa diandalkan lagi sebagai komoditas yang menjanjikan. Bicara soal pabrik gula Kalibagor, ini masuk mana ya? Desanya udah masuk Sokaraja apa belum ya? Ya saya lupa nih. Oke, coba nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri ya, googling sendiri. Saya bikin vlog ini spontanitas saja sih, nggak pakai teks konsep ya, jadi langsung mengalir begitu saja. Pabrik gula Kalibagor di Sokaraja Banyumas ini punya kalau buat saya punya sebuah gambaran lukisan tersendiri tentang bagaimana sebuah perekonomian waktu itu di era 70-an, 1970 ya, sampai 1980 ke atas, barangkali sampai tahun 1990-an. Pabrik gula Kalibagor merupakan simbol kemapanan, karena orang yang bekerja di pabrik gula tersebut, apalagi menempati jabatan ya, wah itu lebih keren, lebih tinggi baik status sosialnya maupun pendapatan daripada pegawai negeri ya. Contohnya waktu itu orang-orang di pabrik gula Kalibagor yang bapaknya teman-teman saya yang sekolah di situ, wah kemapanannya udah melebihi orang-orang di sekitarnya. Kalau kebetulan bapak saya PNS nih, untuk beli video, untuk beli sepeda motor aja kan masih harus nabung segala macam ya. Kalau mereka mungkin agak dengan entengnya, karena standar gaji mereka pada waktu itu jauh lebih tinggi dan lebih sejahtera daripada pegawai negeri saat itu ya. Ya, bagaimanapun juga kita harus berutang budi pada Belanda yang sudah mewariskan kemapanan ekonomi dan tata sistem atau manajemen yang mapan untuk bisnis pabrik gula. Saya tidak tahu apakah pabrik gula ini kemudian berafiliasi dengan pemerintah sehingga membentuk sebuah networking,
atau memang ini semacam kayak BUMS ya, badan usaha milik swasta sendiri gitu. Saya tidak tahu persis soal itu. Yang saya sorot di sini adalah bagaimana kehidupan para pegawai pabrik gula saat itu, yang boleh dikatakan kalau di kalangan kami waktu itu adalah kalangan the haves ya, kalangan orang berduit, kalangan orang berpunya. Anak-anak mereka saja kalau bersekolah ada bis khususnya ya. Kalau sekarang mungkin yang setara dengan itu kalau di daerah Kalimantan Tengah ini ya, anak-anak komplek perkebunan sawit ya yang punya bis sendiri, atau perkebunan tambang saya kira juga ya mungkin di beberapa tempat ada, tapi kalau di daerah saya ini belum ada sih, belum sampai ke situ kayaknya. Tambang ini kayaknya hit and run, begitu untung pergi. Kalau sawit masih mending, masih ada corporate social responsibility-nya masih kelihatan. Itu setidaknya di bis sekolah lah ya, bis sekolah yang kutunggu itu, bis sekolah milik orang-orang pabrik gula Kalibagor akhirnya juga menjadi sebuah apa ya, latahan atau ledekan bagi kami saat itu, karena sebenarnya nggak ngeledek sih ya. Kami hanya mungkin setengahnya terkagum-kagum betapa enaknya anak-anak pabrik gula waktu itu gitu. Dan saya juga mungkin beruntung pernah punya pacar yang primadona sekolah saya juga, anak orang komplek situ ya, komplek The Haves di situ. Ya, tapi kemudian seiring berjalannya waktu tahun 1990, apalagi kita tahu pada saat Orde Baru runtuh, banyak sistem yang juga sudah mulai runtuh. Kemudian berganti pelan-pelan, banyak pabrik gula akhirnya ditutup. Oligarki dari keluarga Cendana sendiri kayaknya juga menciptakan sebuah peran di mana pabrik gula ini akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama. Saya tidak membahas ke situ lebih lanjut karena itu bukan bidang saya dalam membedah soal kebijakan politik di era itu. Tapi yang saya sorot adalah bagaimana ketika ini runtuh, kemudian pelan-pelan seiring tergerusnya zaman, akhirnya hanya menjadi sebuah kenangan yang berlalu. Dan kenangan itu kayaknya agak pahit, mengingat sekarang kondisinya pabrik gula Kalibagor maupun pabrik-pabrik gula yang lain ya jadi semacam kompleks yang berhantu ya, kompleks perumahan yang berhantu. Karena apa? Kosong, ditumbuhi tanaman liar. Ya, saya juga sedih ketika melihat ada beberapa acara televisi yang mengeksplorasi kondisi suasana di pabrik gula yang sudah jadi ya seperti saya katakan tadi, seperti jadi scary home ya, scary place, tempat yang mengerikan, tempat yang angker. Dan saya rasa sudah pasti banyak jin berdiam di sana lah, karena sudah puluhan tahun kosong ya kan. Bahkan mungkin juga ular, kelabang, atau ya binatang-binatang melata lainnya. Tapi seandainya pemerintah setempat mau berpikir bahwa ini kalau memang sudah dilepaskan ke pemerintah ya, atau statusnya sudah aman begitu, seharusnya bisa menjadi destinasi wisata ya, setidaknya bisa dirombak kembali, atau mungkin bisa dibuat menjadi sebuah komoditi bisnis yang mendatangkan PAD gitu, misalnya jadi seperti homestay, penginapan atau hotel khusus. Kan keren tuh, hotel konsepnya bangunan kuno zaman kolonial gitu ya. Kalau ada godaan genderuwo atau jin ya anggaplah sebagai bonus gitu kan. Jadi catatan apa yang akan kita ambil dari konten kali ini? Yaitu sebuah pelajaran penting yang mengingatkan kita semua bahwa life is rolling. Hidup itu berputar. Ada masanya di bawah, ada masanya di atas. Sejarah pabrik gula telah membuktikan hal ini. Dulu mungkin selama ratusan tahun berjaya, kemudian pada menjelang runtuhnya Orde Baru sampai kemudian reformasi, akhirnya secara pelan-pelan pabrik gula harus menutup sejarahnya yang panjang dan membekas di hati masyarakat Indonesia. Bagaimana sebuah tatanan manajemen yang begitu mapan bisa runtuh perlahan, dan itu membuktikan pada kita bahwa tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Oke, pada sesi yang kedua saya ingin menceritakan soal kisah-kisah mistis yang ada di seputaran ex pabrik gula Kalibagor. Bahkan pada tahun 80-an ya, 1980-an,
rentang-rentang waktu itu ya, sampai tahun 90-an ketika saya masih bocah. Waduh, ketahuan tuanya nih, umur segitu. Juga sudah banyak cerita mistis yang beredar di situ. Ya, bisa dimaklumi karena apa? Karena pabrik gula Kalibagor saat itu juga merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda. Bisa dibayangkan dong kalau sudah puluhan menjelang ratusan tahun, ya puluhan tahun lah, waktu itu belum sampai ratusan ya. Pabrik gula itu juga sudah meninggalkan sebuah proses pergantian sejarah yang panjang. Mungkin pada era perang revolusi dulu, ketika Indonesia melawan Belanda, ya kolonialisme Belanda waktu itu juga banyak korban berjatuhan di situ ya. Karena yang jelas para onderneming atau para administrator yang bekerja di pabrik gula itu tentu semuanya orang-orang Belanda, sedangkan orang-orang pribumi hanya menjadi pekerja saja. Ketika pada masa perang kemerdekaan, makan sebelum masa itu tentunya juga sudah banyak konflik fisik yang mungkin saja terjadi dan memakan banyak korban di situ. Saya sendiri pernah diajak teman tahun itu ya untuk duduk-duduk di waktu itu masih masih banyak pekerjanya, karena waktu saya masih SMP banyak teman saya sekolah saya orang-orang yang bekerja di situ, dan sebuah komplek perumahan yang agak elit seperti saya ceritakan di depan tadi ya. Anak-anaknya juga beberapa adalah teman saya. Suatu ketika mereka ngajak saya untuk duduk di taman yang ada di bagian belakang kompleks perumahan karyawan pabrik gula tersebut. Udaranya yang saya ingat waktu itu kayak orang Jawa bilang apa ya, singup. Singup itu seperti sejuk tapi mengandung hawa mistis gitu ya. Jadi nggak enak dirasakan, sejuknya sejuk nggak enak. Kalau sejuk enak kan asik ya, di bawah pohon kita menikmati respirasi, di mana daun-daun mengeluarkan oksigen dan menghirup karbon dioksida kan. Tapi ini kayaknya agak lain gitu ya, sesuatu yang kayaknya kurang nyaman, sehingga kami waktu itu duduk ya cuma sebentar aja. Habis itu gak enak nih, nggak betah, pindah aja saya bilang gitu kan. Terus mengenai komposisi bangunannya yang tinggi untuk ukuran rumah-rumah pribumi ya nggak lazim ya, ukuran pintunya aja, ukuran jendelanya aja hampir sama seperti ukuran pintu rumah orang pribumi ya. Ya maklum lah, karena postur tubuh orang Belanda dibandingkan Indonesia kan juga lain gitu ya. Dan waktu itu saya belum pernah berpikir apa-apa, cuma saya merasakan sesuatu yang kayaknya ketika masuk di daerah itu, ketika masuk ke rumah-rumah situ seperti ada sesuatu yang berbeda gitu. Ya agak-agak angker lah, saya nggak bisa membayangkan saat itu yang ketika pada masa 80-an begitu ramai. Misalnya ada momen-momen tertentu di mana perumahan itu sepi gitu ya, misalnya pada pulang kampung menjelang lebaran kan banyak kan orang-orang dari ekspatriat nih, dari daerah-daerah sana, dari Jogja, Solo, Klaten dan sebagainya sana. Ketika mereka pulang kampung sepi dong. Kebayang nggak kalau malam hari? Waduh, ngeri banget. And salah seorang teman saya pernah cerita kalau ini sekarang sudah waktunya maju mundur ya, sekitar setahun atau 2 tahun kemudian. Pada suatu malam, ya dia tidak menceritakan malam apa itu. Seorang tetangganya pernah lewat di situ ketika udah malam, udah senyap ya, mungkin larut, udah sekitar jam 12-an malam. Lewat di situ, tiba-tiba dia merasa, loh di situ kok kayak ada tetangganya tuh. Nah, tapi karena perjalanan waktu itu dia ngantuk ya, dari arah mana tuh, Cilacap mau pulang ke arah Banyumas gitu. Kalau dari Kalibagor kan sudah masuk dekat-dekat kota Banyumasnya ya, bukan kota ya, apa sebetulnya kalau Banyumas itu nama kabupatennya, tetapi kota kecil Banyumasnya sendiri kalah ramai oleh Purwokerto. Nah, dia menuju ke kabupaten Banyumasnya tersebut dalam keadaan sudah ngantuk, mata lelah gitu ya, sekitar jam-jam ya tengah malam itu, dia melihat ada tetangganya nih yang ada di depan pabrik gula itu. Ngapain di situ kan, dia samperin gitu. Pak, pada tampung di gitu ya. Dia bertanya dengan bahasa Jawa ngapak yang kromo ya. Pak mau kemana katanya gitu. Ya udah saya terjemahkan aja deh. Oh, saya mau pulang dek. Oh iya, rumahnya bapak kan daerah sana ya, ya dekat-dekat mana Banyumas sana. Iya gitu. Ya udah saya numpang gitu, numpang.
Dek, saya nggak menyebutkan nama teman tetangganya teman saya ini ya. Sebut saja namanya misalnya Fadli itu ya. Dek Fadli ini kok sudah 3 harian nggak kelihatan kemana dek? Oh saya ada urusan pekerjaan pak di daerah Cilacap sana ya, namanya juga cari uang gitu. Mereka ngobrol-ngobrol kan akhirnya kan. Oke, asik-asik ngobrol gitu akhirnya. Udah dek, saya turun di sini aja dek. Loh pak, kan belum sampai rumah ini masih jauh pak, sekitar ya 1 kiloan lagi. Udah saya turun di sini aja, ada perlu ya. Pak, tapi ini daerah sepi pak, dekat situ kan ada kuburan-kuburan juga di situ. Nggak apa-apa, saya biasa aja. Udah malam gitu ya. Dia bilang, ya udah akhirnya bapak itu turun. Dan tetangga teman saya itu langsung pulang kan tanpa perasaan apa-apa. Sampai di kampung dia heran, loh kok ada masih ada bendera takziah di situ gitu ya, bendera ini di situ. Siapa yang meninggal katanya. Akhirnya dia masuk, kampungnya kan agak masuk ke gang gitu kan. Pas dia sampai rumah, kebetulan adiknya belum tidur. Lalu tetangga teman saya ini ngobrol dengan adiknya sampai ketika dia tanya, tuh ada bendera takziah, bendera kuning, bendera kematian itu, siapa sih yang meninggal gitu. Si adiknya menjawab, pak itu katanya meninggal. Wah, tetangga teman saya ini kaget seketika kan. Loh, saya baru aja bonceng dia gitu. Wah, yang benar mas. Iya, nggak percaya kamu. Oh, bohong kamu. Wah, akhirnya malah bertengkar kan mereka. Yuk kalau nggak percaya sini, saya bawa ke rumah pak itu, kata adiknya gitu kan. Akhirnya mereka berdua ke sana tuh malam-malam. Itu lihat gak, orang masih ada sisa-sisanya acara tahlilan tadi menuju ke 7 hari katanya gitu kan. Kalau di sana tradisinya kan sampai 7 hari masih selamatan terus, tahlilan terus tuh. Kadang masih ada 1 atau 2 orang yang melek gitu kan. Wah, gemeteran deh. Tetangga teman saya ini mendengar. Loh kalau begitu yang saya temui tadi siapa itu? Geger akhirnya satu kampung itu. Ya ternyata yang membonceng dia di antara itu adalah tetangga dia yang meninggal itu gitu, rohnya ya atau jin khorinnya gitu. Ya whatever lah, saya nggak mau membahas lebih lanjut. Ini sekelumit cerita yang saya dengar dari teman saya tersebut waktu dulu ketika saya tinggal di Purwokerto. Kemudian banyak lagi cerita yang beredar sekitar pabrik gula tersebut yang ketika sudah era reformasi runtuh. Ya banyaklah cerita-cerita mistis di sana. Bisa dimaklumi karena kemudian menjadi kosong. Sampai sekarang tempat itu berlumut, rumah-rumahnya ditumbuhi tanaman-tanaman liar dan tidak pernah ada penghuninya selama puluhan tahun. Sedangkan rumah yang 6 bulan ditinggalkan saja itu ada jinnya, apalagi kalau sudah berpuluh-puluh tahun, sehingga tidak mengherankan kalau ada beberapa cerita mengenai ya berbagai macam makhluk astral ditemui di situ, ada genderuwo, jin, pocong dan sebagainya. Ya mungkin ada satu hal yang saya saluti di situ ya. Yang kumpul di situ adalah makhluk-makhluk halus lokal Indonesia saja. Mereka tidak pernah mengimpor makhluk halus yang lain ya, karena mungkin mereka pikir cukuplah kita dengan swasembada makhluk halus ya, tidak perlu mengimpor makhluk halus. Cukup orang-orang saja yang mengimpor beras, mengimpor apa katanya. Ya katanya swasembada ternyata masih impor ya kan. Nah kita perlu salut nih sama dunia makhluk halus. Mereka tetap percaya diri dengan produknya sendiri.